Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah, bunda, bapak dan ibu guru serta siswa dan siswi SD Negeri Saruni 1 yang saya cintai karena Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dengan mukjizat Al-Quran, dan Nabi yang diperjalankan oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan dengan caranya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tergolong umatnya dan mendapatkan pertolongannya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda, bapak dan ibu guru serta siswa dan siswi SD Negeri Saruni 1 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada tahun ini kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertamu ke momentum 27 Rajab 1443 Hijriah yang bertepatan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sekarang ini negeri masih diuji dengan cobaan yaitu wabah, namun semoga wabah ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bersemangat dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperingati peringatan kisah yang sangat besar ini, peringatan Isra dan Mi'raj. Berkisah tentang kisah yang menakjubkan, kisah Isra dan Mi'raj, tentunya kita teringat kembali tentang pentingnya perintah sholat kepada kita semua. Bagaimana tidak, sholat adalah ibadah yang paling utama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan umatnya. Sebagai bukti dari keutamaan perintah tersebut, Allah menjemput Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya malaikat Jibril agar Rasulullah SAW bisa menjemput perintah salat melewati 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Najm ayat 13-15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahul 'azim. Tidak hanya melewati langit, tetapi Nabi Muhammad juga melihat surga, melihat neraka, dan juga Baitul Maqmur yang menjadi kiblatnya para malaikat. Itu adalah bukti bahwa janji Allah benar-benar nyata. Lalu bagaimana dengan kisah kita sebagai umat akhir zaman di hari ini? Seiring dengan berkembangnya teknologi, berlalunya zaman, tantangan maupun ujian hidup terasa semakin berat. Kita saksikan masjid megah semakin banyak, tetapi jamaah sholat semakin sepi. Belum selesai sampai di sana, semakin kesini perdebatan antar sesama muslim gara-gara perselisihan pendapat semakin melonjak dan membuat Islam seakan-akan tercerai-berai. Ayah dan bunda, bapak dan ibu guru serta siswa dan siswi SD Negeri Saruni 1 yang saya cintai karena Allah. Yang salah tiada lain dan tiada bukan ialah sholatnya. Sholatnya belum benar, sholatnya belum khusyuk, dan sholatnya belum benar-benar menghadirkan jasmani dan rohani kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sholat kita sudah benar dari segi niat, dari segi syariat, dan serta ilmunya juga, maka sungguh diri ini akan menjadi pribadi yang lebih baik.
dan lebih dekat dengan takwa. Allah berkalam dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayah dan bunda, bapak dan ibu guru, serta siswa dan siswi SD Negeri Saruni 1 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pentingnya sholat itu menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana diri kita yang kecil, Allah lah yang maha besar. Diri kita yang lemah, dan Allah lah yang maha kuat. Dan diri kita yang hina, Allah lah yang maha suci. Diri kita yang sangat-sangat lemah, diri kita yang sangat-sangat kotor, dan Allah lah yang maha suci dan Allah yang maha kuat. Dari situ juga kita belajar tentang bagaimana kita tidak boleh sombong. Hanya Allah semata yang boleh sombong. Sedikit berbicara tentang sombong, ada suatu kisah tentang profesor dan seorang nelayan. Suatu ketika, profesor dan seorang nelayan ini sedang menaiki perahu. Dalam perjalanannya menaiki perahu, profesor ini bertanya kepada nelayan, "Hai nelayan, apakah kamu bisa ilmu pembagian?" Kata nelayan itu tersebut menjawab, "Tidak wahai Prof, saya tidak bisa pembagian." "Bagaimana saya bisa pembagian? Saya tidak pernah makan bangku sekolah, dan saya tidak pernah belajar." Dengan sombongnya profesor itu menjawab, "Wahai nelayan, sesungguhnya kamu itu sudah rugi 30%. Lalu profesor ini kembali bertanya kepada nelayan tersebut, "Wahai nelayan, apakah kamu bisa ilmu perkalian?" Kata nelayan tersebut, "Tidak wahai Prof, saya kan sudah bilang, saya tidak pernah makan bangku sekolah, dan saya tidak pernah belajar, apalagi ilmu perkalian." Dengan sombongnya lagi, profesor ini menjawab dan tertawa, "Kamu telah rugi 30% lagi hidup kamu." Lalu profesor ini kembali bertanya kepada seorang nelayan tersebut, "Wahai nelayan, apakah kamu bisa ilmu penjumlahan?" Kata nelayan tersebut menjawab, "Wahai profesor, sudah saya jelaskan dari awal. Saya tidak pernah makan bangku sekolah, dan saya tidak bisa apa-apa. Dan saya juga belum belajar apa-apa. Saya hanya seorang nelayan. Saya hanya seorang nelayan yang setiap harinya berlayar di laut." Kata profesor, "Wahai nelayan, kamu itu sungguh telah rugi hidup kamu 30% lagi." Jadi setelah profesor itu menanyakan 3 sebuah ilmu tersebut, profesor ini terdiam. Lalu di depan terlihatlah ombak yang sangat besar, ombak yang bisa membuat kapal itu tenggelam. Dalam perjalanan tersebut, profesor dan seorang nelayan ini melihat ombak yang besar tersebut. Dan seorang nelayan pun bertanya, "Wahai profesor, apakah kamu bisa berenang?" Kata profesor ini, "Tidak, saya tidak bisa berenang." Kata nelayan ini, "Selamat tinggal wahai profesor, karena sebentar lagi nyawamu akan hilang karena tenggelam." Dari kisah tersebut kita bisa belajar bahwa hikmah yang bisa diambil adalah kita tidak boleh sombong sedikit pun. Yang boleh sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Kita sebagai hambanya tidak boleh sombong dan tetap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayah dan bunda, bapak dan ibu guru, serta siswa dan siswi SD Negeri Saruni 1 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Isra dan Mi'raj ini yang paling penting adalah mengingatkan kita
bagaimana untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah perintah yang sangat istimewa untuk kita semua dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hari pertanggungjawaban nanti. Semoga kita bisa senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan serta senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Baiklah ayah dan bunda, bapak dan ibu guru, serta siswa dan siswi SD Negeri Saruni 1 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pesan singkat ini terutama untuk mengingatkan diri sendiri khususnya dan umumnya untuk kita semua. Demikianlah pesan singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa dipetik hikmah dan kebaikan darinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.